Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata pengantar bisnis di pertemuan yang ke-11. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai proses belajar, sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas materi mengenai, izin saya share materinya. Motivasi dan kepemimpinan. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Motivasi dan kepemimpinan. Kepemimpinan dan motivasi. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam mencapai tujuan organisasi dalam suatu situasi tertentu. Leadership is activity of influencing people to strive willingly for mutual objective. Get Cherry. Kepemimpinan adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di lingkungan. Untuk mengayomi orang-orang yang ada di lingkungannya sehingga mereka bersedia mencapai tujuan yang diinginkan. Peran penting kepemimpinan. Penggerak organisasi, simbol keteladanan, dan juga menumbuhkan suasana kondusif dan kerja sama. Itu adalah peran penting dari leadership atau kepemimpinan. Sifat pemimpin atau leader yang dianggap efektif, kalau kita lihat di sini sifatnya, meneladani dan bertanggung jawab, bersikap objektif, mampu menentukan prioritas, dan mengambil keputusan, juga komunikatif. Itu adalah sifat pemimpin yang dianggap efektif. Leadership style, ada berbagai gaya dari seorang leader atau pemimpin. Bisa kita lihat di sini berbagai gaya atau leadership style dari pemimpin. Gaya atau perilaku pimpinan yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dan tujuan individu pegawai. Berbagai gaya kepemimpinannya yaitu the autocratic leader, the participative leader, dan the free rein leader. The autocratic leader terpusat di tangan pimpinan dalam pengambilan keputusan, menjalankan tindakan, mengarahkan, mengambil inisiatif, mengawasi. The participative leader mencari pendapat atau pemikiran dari bawahan sebelum mengambil keputusan. Serius mendengarkan, menilai pemikiran bawahan dan mempertimbangkannya. Mendorong bawahan berprestasi dan menerima tanggung jawab. The free rein leader menyerahkan tanggung jawab pekerjaan sepenuhnya kepada bawahan.
Pimpinan tidak membuat aturan khusus, bawahan dituntut memiliki kemampuan yang tinggi dan mengendalikan diri. Asta Brata, sifat kepemimpinan Jawa, Surya, adil, jujur, dan arif. Chandra, teduh, menerangkan, dan edukasi. Kartika, pemberi arah. Awan, mengayomi. Bumi, teguh, kokoh, dan bersahaja. Samudra, berpandangan luas. Api, penuh semangat. Bayu, menenangkan, dan terbuka. Motivasi. Apa itu motivasi? Pembagian teori-teori motivasi sebagai berikut. Teori awal motivasi. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Teori dua faktor Frederick Herzberg. Teori X dan Y Douglas McGregor. Teori motivasi kontemporer. Teori ERG Clayton Alderfer. Teori tiga motif sosial D. McClellan. Equity Theory S. Adam. Expectancy Theory Victor Fromm, Goal Setting Theory Edwin Lutt, dan Reinforcement Theory B.F. Skinner. Hierarchy of Needs Abraham Maslow 1935. Kebutuhan manusia, psychological, safety and security, social, belongingness and love, esteem, dan self-actualization. Frederick Herzberg, two-factor theory Frederick Herzberg, eigenfactor, no dissatisfaction, dissatisfaction, motivator satisfaction. Gaji, rasa aman, status, kondisi lingkungan kerja, hubungan dengan atasan, rekan. Achievement, recognition, responsibility, challenging work, and being informed. Pendekatan-pendekatan tradisional berangkat dari teori X. McGregor, satu orang tidak suka bekerja, malas, dan sebenarnya. Dua orang itu tidak jujur, tidak mau bertanggung jawab, dan lebih suka cari selamat. Tiga orang itu tidak kreatif, ambisinya rendah, tidak mementingkan pekerjaan, tetapi apa yang dia peroleh. Teknik memotivasi be strong, pemaksaan, pengawasan secara ketat, perilaku pekerjaan diarahkan dengan insentif dan ancaman hukuman, tugas dibuat dalam operasi-operasi yang sederhana dan mudah dipelajari. Pendekatan human relationship, berangkat dari teori Y. McGregor, satu orang itu rajin dan suka bekerja keras. Dua orang itu jujur dan bertanggung jawab. Tiga orang itu kreatif, inovatif, dan memiliki ambisi yang tinggi untuk berprestasi. Teknik memotivasi be good, otonomi, tanggung jawab, keterlibatan, pemberdayaan, kesempatan untuk berkembang, meaningful and challenging work. ERG teori Clayton Alderfer 1E existence R relatedness G grow. Mekanisme kebutuhan frustration, regression, satisfaction, progression. Economy of Needs David McClellan, satu achievement motif in Asia, motif untuk berprestasi, dua evaluation motif in AFF, motif untuk bersahabat, tiga power motif in flow, motif untuk berkuasa. Perbandingan empat teori isi Maslow basic security social esteem self actualization. Alderfer existence relatedness growth. McClellan NAF NACH info Herzberg Eigen motivator. Kebutuhan dan instrumen-instrumen organisasi kita lihat psychological gaji, breakfast lunch program, rumah dinas, safety benefit lunch pensiun, gaji sosial, coffee break, tim olahraga, piknik bersama, teamwork, arisan. Kebutuhan dan instrumen organisasi, esteem, otonomi, tanggung jawab, gaji, symbol of status, achievement, tantangan dalam pekerjaan, gaji, power, leadership, position, otoritas, self-actualization, change, and autonomy. Equity theory, social comparison theory, pada dasarnya manusia menyenangi perlakuan yang adil dan sebanding. In reward, in input, order reward, order input, negatif, positif, motivator. Bentuk outcome and input, reward, gaji, status, jabatan, penilaian dan penghargaan, input, pendidikan, pengalaman, umur, jenis kelamin, usaha,
produktivitas. Ekspektasi teori Victor Froome besar kecilnya usaha kerja yang akan diperlihatkan oleh seseorang tergantung pada bagaimana orang tersebut memandang kemungkinan keberhasilan dari tingkah lakunya itu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kita lihat di sini. Ekspektasi teori fokus pada tiga hubungan. Satu, hubungan upaya kinerja. Satu, hubungan upaya kinerja, probabilitas yang dipersepsikan oleh individu yang mengeluarkan sejumlah upaya tertentu itu akan mendorong kinerja. Dua, hubungan kinerja, gambaran derajat sejauh mana individu itu meyakini bahwa berkinerja pada suatu tingkat tertentu akan mendorong tercapainya suatu keluaran yang diinginkan. Tiga, hubungan ganjaran tujuan pribadi, derajat sejauh mana ganjaran-ganjaran organisasional memenuhi tujuan dan kebutuhan pribadi seorang individu untuk individu tersebut dan potensi daya tarik ganjaran. Kuat lemahnya tingkah laku manusia ditentukan oleh sifat tujuan yang hendak dicapai. Kecenderungan manusia untuk berjuang lebih keras mencapai suatu tujuan apabila tujuan itu jelas, dipahami dan bermanfaat. Makin kabur atau makin sulit dipahami suatu tujuan, akan makin besar keengganan untuk bertingkah laku. Reinforcement teori Tordige Bayesian. Teori ini didasarkan atas hukum pengaruh tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Rangsangan respon konsekuensi. Kapital Empedor, teori motivasi terikat budaya, Jepang, Yunani, dan Meksiko menghindari ketidakpastian. Kebutuhan akan rasa aman akan pada berhadapan puncak hierarki. Denmark, Swedia, Norwegia, Belanda, dan Finlandia akan menaruh kebutuhan sosial di puncak. Kerja kelompok akan lebih motivasi karyawan bila budaya negeri itu berskor tinggi pada kriterium kualitas. Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris kebutuhan akan prestasi, kesediaan menerima risiko, dan peduli akan kinerja. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.